Bentar, aku mau nyanyi boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini menarik Ini ini. dia. Orang Masumi kok nyanyi. Lah, itu aku pernah tulis di buku PI itu, Heeh. yang di PI kami boleh bernyanyi itu. Oh iya, iya, iya. Warna-warni PI, saya masih ingat. Orang-orang PI. Ketika semua menulis tentang ideologisasi, kaderisasi macam-macam, menulis apa ya? Saya menulis soal di PI boleh bernyanyi aja deh. Karena itu nggak sepele ya dalam PI itu, ketika kita menyanyi dan bermusik itu kan, itu setelah lepas dari pergulatan-pergulatan nilai yang luar biasa berat. Karena dulu itu saya pernah ikut, ya ini mengenang masa lalu, pernah ikut apa namanya, gerakan-gerakan yang mengharapkan musik awal-awal kuliah dulu. Dan lalu kemudian yang menyadarkan saya itu ibu saya dan instruktur mental saya, mental training saya. Jadi, dan saya hampir keluar dari PI itu, gitu. Hampir keluar dari PI karena merasa PI ini kok gini-gini aja nih, nggak ada ngaji-ngajinya gitu. Ngurus organisasi mulu gitu kan. Terus ada teman senior, saya mau nyebut nama ya, boleh untuk kebaikan, yang Kang Juki, Ahmad Marzuki sama Mas Ali Oh, Samian itu, iya. udah kamu ikut mental training. Jadi aku udah masuk wilayah itu, wilayah yang baru aktif di PWW karena kuliah gitu kan, sehingga tidak cukup intens ya. Nah, ketika sudah swing itu, udah kamu mau ikut mental training. Nah, di mental training itu kemudian baru dibongkar kan aspek-aspek yang lebih lebih dialogis tentang bagaimana ber-PI macam-macam. Ketemu tuh. Nah, selamat lagi ya. Selain juga di rumah, kemudian ibu saya itu seringkali sedih. Kamu itu ngajinya di mana sih gitu. Kok tiba-tiba saya itu tiba-tiba menyuruh orang tua berkerudung gitu ya. Mbak Yu saya nggak berkerudung, udah marah-marahi gitu. Sebagai mu'alaf baru kan, mu'alaf baru dari itu tuh Jadi pernah mengalami gitu-gitu. fase kayak gitu ya? Oh iya, itu yang saya tulis di buku itu, fase-fase itu yang kemudian saya selamat karena mental training PI, dan kemudian ibu-ibu yang kemudian menasihati, bukan menasihati, tapi dia sedih karena saya begitu gitu. Aku mikir loh, saya membuat orang tua sedih kan berarti salah dong saya gitu kan. Akhirnya ya, lalu terus di PI, di mental training kemudian difasilitasi itu penemuan nilai-nilai yang kader PI itu bisa apa saja kok gitu ya, tidak apa saja, kemudian kita tidak harus menjadi makhluk aneh ketika misalnya punya hobi yang berbeda gitu. Nah, sejak itulah kemudian saya betul-betul kalau bahasa Jawanya semprintil tuh. Semprintil itu betul-betul nggak split gitu. Ya udah PI gini aja. Orang boleh suka nggak suka ya begini aja. Makanya dulu tuh anehnya gini. Misalnya ada Portanas di Semarang. Ah, Pekan Orientasi Nasional di Semarang, itu kan instruktur kumpul tuh. Itu kan orang-orang tanda kutip suci semua kan, yang luar biasa punya karisma gitu. Itu ketuanya Mas Hakam yang membuka menutup. Saya bilang, Mas, nanti masa habis kami saya yang di sambutan, PAN ya? ya Sekarang yang di PAN. Mas. Ah. Saya bilang, Mas, saya masih pakai samir gitu, ketua wilayah. Saya bilang, Mas Hakam, saya nanti habis sambutan saya juga akan main piano, mengiringi teman-teman menyanyi. Oh iya, take it easy kata dia. Saya masih ingat betul, take it easy. Jadi udah ambil mudah saja. Oh, semakin semakin menjadi kayak rekognisi yang kemudian betul-betul disilakan gitu. Itu semakin menebalkan bahwa iya itu ya udah aja gitu. Tapi tetap konsekuen bahwa iya kan kita nggak binal-binal amat gitu dalam bermusik kan, misalnya nggak rambutnya gondrong juga, nggak kemudian apa, karena dalam berkesenian itu kan, kalau kata Idang Rasidi, gurunya musik anak-anak saya, bukan soal penampilan yang penting, tapi soal value. Jadi kami itu menghargai seni bukan karena soal harus gondrong bertato, celana robek ya, tapi value internal yang lebih mendorong kamu bermusik gitu, skill macam-macam gitu. Nah, itu yang kira-kira menginspirasi kita terus seperti ini gitu sekarang ya, nggak split ngomong. Jadi waktu itu sempat jadi apa ya, arranger untuk bikin aransemen baru lagu-lagu PI. Ya. Di PI ya, yang mempopulerkan gitar di Menteng ya kita lah. Tapi kalau sudah ada azan ya harus berhenti kan, gitu. Kira-kira. Jadi menjadi musisi kelas PI yang inilah, yang taat asas, taat asas. Makanya saya lebih suka mengingat gini.
di PI itu saya pernah pasang status saya di Facebook kalau nggak salah ya. Selamat ulang tahun PI, saya pernah senang jadi bagian dari PI. Tugas saya itu kalau nggak ngetik, ya main musik, yang mudah-mudah aja. Begitu ya. Boleh ya? Silakan Mas, Ini silakan ada Mas, gitar silakan nih. Mas. Nah, ini di meja saya juga ada gitar nih. Jadi, nah. Di kantor tetap bawa gitar ya? Oh iya, ada gitar yang, nah, nggak kelihatan. Gimana caranya? Ini ya. Ya. Masuk nggak? Masuk, masuk. Ini karena ini forum aktivis ya, jadi lagunya lagu yang agak sedikit, lagu yang Iwan Fals ya. Sip. Memetik gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertepi, di atas langit, di bawah tanah, dihembus angin seret arus, untuk saudara tercinta, untuk jiwa yang terluka. Dengan lagu suaraku hilang, sebab hari semakin bising, hanya bunyi peluru di udara, gantikan denting gitarku, mengoyak paksa nurani, jauhkan jarak pandangku. Bibirku bergerak, tak nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tak takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Bibirku bergerak, tak nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tak takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Amarah sampah dalam dada, namun akalku menerkam. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan, di balik bening mata air, tak pernah ada air mata. Di balik bening mata air, tak pernah ada air mata. Merdeka. Luar biasa. Merdeka. Gitu. Ya, Makasih banyak Mas Fajar. Saya nyanyi di depan Yudi kok gemeteran tadi ya. saya yang gemeteran, saya takutnya saya tidak bisa mendengarkan dengan cara yang baik. Ya, gitu deh. Gitu. Saya taunya cuma lagu Siti Nurhaliza, Mas. Wah, boleh nanti request kapan-kapan. Oh enggak, saya nggak bisa nyanyi, cuma bisa dengar aja. Ada motifnya. Jadi kalau lagu Siti Nurhaliza itu saya tidak merasa berdosa mendengarkannya. Begitu ya? Kenapa? Iya. Nggak tahu. Jadi kalau di rumah saya itu kalau ada nikahan, dulu sebelum pandemi, itu orang tua saya itu bikin aturan bahwa kalau ada nikahan terus ada musik, itu yang boleh dinyanyikan cuman lagu Melayu sama lagu Minang sama lagu kasidah. Jadi kalau tiga lagu ini dianggap tidak berdosa. Kalau lagu yang lain, apalagi kalau lagunya dari koplo gitu kan, itu dianggap untuk seorang ustadz itu agak jadi akhirnya saya juga akhirnya taunya lagu-lagu itu doang. Lagu Iwan juga, lagu Iwan saya suka, apalagi dulu waktu masih zaman-zaman masih kita ikut demo 98 itu. Iya. Nah, Iwan itu ada cerita lucu tuh saya itu. Dulu pas zaman SMA ngeband, ya kan, main band, kemudian juga sesudah SMA itu,
itu kan ada audisi tuh, audisi pemain gitu kan. Hmm. Oh yang bisa gitar kumpul semuanya gitu, yang bisa keyboard semuanya. Nah saya itu kemudian mula-mula berkumpul di yang bagian gitar. Tapi pada akhirnya audisi itu yang ngedrum nggak ada. Yang ngedrum nggak ada. Akhirnya kemudian, yaudah saya main drum deh gitu. Jadi di SMA itu saya main drum gitu. Saya main drum, drummer gitu. Nah, tetapi karena ketika mentas itu kemudian harus pakai nama panggung, ya kan, harus pakai nama panggung, masing-masing orang itu memberikan label idola mereka. Misalkan teman saya, namanya Raffi Kurniawan, itu kalau di Facebook saya juga sering nge-tag saya ketika dia main piano gitu. Tapi dulu dia main gitar. Dia tunanetra tapi jago main gitar. Dia menyebutkan Ian Wijaya. Ian Antono maksudnya kan, Ian Antono. Yeah. Ian Antono. Kemudian yang bass itu ada teman dia bilang siapa Fatah, karena Doni Fatah gitu kan. Doni Fatah. Yang mengatakan. Saya drummer dong. Drummer gitu. Siapa nama drummer? Terus nama panggungnya apa? Ya udah saya Fajar Fales saja. Gitu. Jadi tetap nama Fales yang dipakai, walaupun ngedrum juga gitu. Yeah. Jadi aneh sendiri aja. Karena berawal dari ya saya penggemar Fales gitu. Hampir semua lagu-lagunya saya menikmati dan kemudian bisa memainkan gitu, kecuali yang tidak bisa. Nah, ketika main drum juga hanya Fajar Fales. Hampir semua instrumen Mas Fajar bisa ya? Iya, ya. Ya kan gampang mainnya. Misalnya gitar gitu. Kan pilihannya apakah dipetik atau ditengkurupin, dipukulin kan? Biola juga Ya, masih ya. main. Biola, ya. Nah, ya mungkin itu karunia ya. Saya, ceritanya bisa panjang banget. Tapi di SMP dulu di SMP itu kan mulai belajar main gitar, otodidak kan. Cara saya main gitar itu, karena nggak punya gitarnya, itu selalu datang ke sekolah lebih pagi untuk lalu pinjam gitar di sekolah, atau ketika ada ekstrakurikuler datang lebih awal. Misalnya jam 3:30 mulai, kita jam 2, nanti pinjam gitar di ruang guru, sampai bisa. Perjuangan untuk bisa belajar gitar itu. Lalu suatu ketika ada pameran di kecamatan itu, dipamerkan alat musik gitu kira-kira di stand tertentu gitu ya. Ada harmonika. Dan mengamati, yang saya bisa main deh gitu kan, harmonika, saya bisa main. Dan betul-betul saya yakin bisa main. Ketika lalu diminta pegang dan main, ternyata bisa juga gitu. Nah dulu pernah ada masa di mana ketika saya mengembari Iwan Fals itu betul-betul mengikuti cara dia main gitar dan main harmonika bareng, main bareng bisa gitu bareng kan. gitu ya? Iya ya kan memang harmonika dikasih santunan gitu, kemudian main bareng gitu bersamaan, dan pernah ikut lomba mirip Iwan Fals walaupun paling enggak lagu-lagu Iwan Fals yang kita cover begitu oleh kelompok mereka. Iwan Fals Fans Club gitu. Kalau sekarang dikenal sebagai OI itu kan. OI. Itu disiarkan radio gitu dan kita main gitu. Ya nggak menang karena kan suaranya juga nggak mirip gitu kan, potongannya juga nggak mirip. Tapi dari sisi kesukaan memang ya Iwan Fals gitu. Dari sisi segala macam. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang itu suka itu Iwan Fals karena musikalitas atau karena posisi ideologis waktu itu, Mas? Dua-duanya. Saya pernah nulis paper itu soal Iwan Fals itu, karya-karya Iwan Fals itu, bahasa paper saya itu sederhana tapi indah. Misalnya ada lagu yang manis banget kan soal Buku Aku Pinjam misalnya. Itu kan lagu yang bagus banget. Lalu kemudian misalnya Mata Indah Bola Pingpong gitu kan. Nggak semuanya itu menggambarkan refleksi pemberontakan dia, tapi juga ada masa-masa di mana Iwan Fals itu betul-betul dia tampilkan sebagai seorang yang romantis, yang jatuh cinta dengan cara dia sendiri macam-macam gitu. Dan ketika dia mengungkapkan perasaan juga misalnya mengungkapkan cinta itu dengan cara-cara yang agak nggak lazim.
ingin kuludahi mulutmu yang cantik, kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Menurut saya bagus. Dan itu yang menjadi referensi saya ketika dulu belajar awal-awal. Walaupun sekarang kemudian ya karena tuntutan zaman ya nyanyinya yang galau-galau juga ya. Gitu. Gitu Yudi. Nanti kalau kapan-kapan kita siap dengan lagu yang lebih banyak lagi lah. Siap. konser. Iya, iya. Ada akun semulnya yang boleh di-follow nanti. Iya, kalau semul itu, iya teman-teman pada sering ngeteh, Mas, duet lah. Saya kan nggak pernah. Nah, ini saya masih mau memegang sendi-sendi syariahnya di situ tuh, Yud. Nggak pernah mau duet, nggak mau pernah duet semul dengan yang non muslim gitu kan. Oh gitu ya. Nah itu PI dan Masumi kelihatan di situ tuh, Yud. Walaupun semul, banyak orang yang minta kemudian berduet gitu, ya satu dua kali dilayani, tapi tidak banyak. Karena kita kan canggung untuk apa ya, membuat expose gitu publik kemudian berduet dengan canggung aja. Selain juga nggak percaya diri karena mungkin jelek juga ya. Jadi, tapi masih ada itunya gitu, apa namanya, value yang memberontak bahwa itu jangan deh gitu. Nah itu PI gitu, PI sama Masih dipegang Masyumi. banget ya. Jadi tadi yang saya bilang nggak binal amat gitu. Alhamdulillah Mas Fajar dikaruniai banyak talenta seperti itu. Iya. Tidak semua orang yang seperti itu kan seimbang, otak kanan, otak kiri, sisi keilmuan, sisi seni itu kan nggak semua orang bisa. Ya. Itu yang saya juga tulis di buku saya itu ketika di PI kami belum bernyanyi. Karena suatu ketika saya pernah diminta oleh teman dalam sebuah festival budaya itu mengiringi baca puisi di lomba budaya gitu. Kemudian isu yang berkembang di PI, saya katanya joget-joget dangdut. Itu salah di sidang. Cuman aku aktif di daerah. Di sidang, kemudian dikonfirmasi masing-masing. Saya bilang, loh, kalau saya nyanyi dangdut ya tunjukkan buktinya gitu. Tapi yang saya percaya itu adalah apakah kemudian seperti saya itu salah gitu. Itu bagian dari pencarian value yang saya tadi ungkapkan itu. Aku sudah instruktur PI. Ketika diundang itu kemudian ada masalah besar dan itu yang memperhatikan juga senior kami di yang saya bilang, yaudah Mbak, kalau gitu kita diskusi deh. Nilai kader PI yang kayak gimana? Kalau memang kemudian yang saya lakukan salah, menyanyi di studio mengirimkan salah, maka saya salah masuk wadah, saya bilang gitu kan. Saya salah masuk wadah. Yang kemudian saya sampaikan adalah, kalau kemudian ada orang yang jelas dikaruniai gift gitu, saya harus, kalau kemudian itu nggak boleh, apakah saya harus kemudian mengutuk diri saya sendiri karena itu gitu. Ataukah saya harus mensyukuri? Itu diskusi-diskusi kayak gitu yang kemudian terjadi. Sampai akhirnya betul-betul clear. Nah, tapi poin yang disampaikan senior itu kepada saya adalah dia sebenarnya nggak terima kalau kemudian ada kader PI yang sudah di wilayah gitu, sekum tadi di wilayah, kemudian sembarangan nggak bisa menempatkan diri, kira-kira gitulah. Kalau itu saya terima. Poin itu. Tapi bukan soal value musiknya yang dia dapat, tapi soal perlunya menempatkan diri pada berbagai macam konteks sosial. Itu luar biasa dulu. Mencari jadi untuk bisa menjadi seperti ini gitu ya di PI itu. Di PI Jawa Tengah kan kuat dulu anunya itu. Nilai-nilai ini kan kuat banget. Bukannya PI Jawa Tengah itu lebih nasionalis mestinya, karena Jawa Tengah kan basis Banteng, kandang Banteng. Iya, yang Banteng kan masuknya PDIP dong. Kalau masuk PI kan beda lagi. Orang dibilang kita Masyumi gimana sih? Enggak. Jawa Tengah yang Banteng juga banyak. Temanku, ketua komisariat sebelumku di Kaliwungu, di Kendal itu, pengurus PDIP di wilayah. Namanya Lukman Hakim. Nah,
Udah nonton ya. Ya aktivis dan aktivis Baitul Muslimin juga, aktivis Muhammadiyah juga. Ya nggak ada masalah, kan biasa bilang dulu. Cuman ya itu kan kayak devian ya di masuknya kalau nggak PKS ya PAN atau PBB gitu. Golkar aja udah dianggap devian. Apalagi yang PRD ya. Oke, PRD. Tapi PRD malah banyak kader PI karena ketemu di militansinya kan? Iya. Iya, militansinya luar biasa. Oke. Oke Mas Fajar, sudah jam 11 Siap. kurang Ya. beberapa menit. Saya terima kasih untuk waktunya, kehormatan untuk saya, seorang direktur LP3S bersedia ngobrol dengan saya. Iya, iya. Saya juga senang ini diajak ngobrol. Dan ngobrol yang platformnya santai begitu ya, tidak melulu serius. Suka banget.